kami semua yang menyaksikan live streaming ini. Bersama-sama kami datang kepadamu Tuhan, karena kami sungguh membutuhkan Engkau Bapa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Untuk itu kami sungguh memohon kepadamu Bapa. Mari Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan kami, biar kami semua layak datang kepadamu Tuhan. Kami akan masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembahmu Tuhan, karena memang hanya Engkau yang layak kami sembah. Di tengah-tengah keadaan situasi ini Tuhan, kami hanya butuh Engkau. Kami hanya butuh Engkau Tuhan. Untuk itu tuntun kami ya Bapa, supaya kami terus berada di jalan-Mu. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk kami masuk menyembah Engkau, kami mau berdoa syafaat. Kami mau dengar firman-Mu, karena firman adalah kekuatan bagi kami. Firman itu adalah Engkau sendiri. Untuk itu kami butuh firman-Mu yang bisa menguatkan kami, yang bisa membawa kami untuk iman kami bertumbuh, iman kami menjadi kuat ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih firman-Mu, berbicara bagi kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan. Mari siapkan hati kita mau mendengarkan firman. Kalau saudara ada Alkitab atau HP kita ada Alkitab, mari kita akan lihat saudara. Kita akan sama-sama untuk mempelajari firman ini. Saya belajar, saya merenungkan kebenaran ini. Dan ini kebenaran yang sederhana, tetapi ini sangat merema bagi saya. Untuk itu saya membagikan dan saya beri tema tenang di tengah badai. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengenakkan, atau kita sedang diperhadapkan dengan badai, topan. Kita tetap tenang. Kita mau belajar dari seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu saudara bahwa bagaimana Rasul Paulus, dia seorang yang pertama namanya dia Saulus sebelum berubah jadi Paulus. Saudara, kita tahu dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia mau membunuh. Pokoknya jahatlah di mata kita, saudara. Tetapi waktu dia akan mengejar orang Kristen ke Damsyik, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu ceritanya. Di perjalanan tiba-tiba ada cahaya yang memancar sehingga membuat dia jatuh dan akhirnya dia jadi buta. Saudara. Singkat cerita, saudara, dia bertobat. Dan kita tahu inilah titik awal, titik balik dari pertobatan Paulus. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia menjadi rasul, saudara. Ya, dia menjadi rasul. Dia punya pertobatan itu memang dahsyat, frontal. Sehingga dia bilang, firman katakan bahwa dia dipanggil untuk menderita. Bayangkan saudara, Rasul Paulus dipanggil untuk menderita. Tapi kenapa dia mau? Karena dia tahu di balik penderitaan ada kemuliaan yang luar biasa, saudara. Untuk itu kita mau belajar malam ini di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai 34, di mana di situ diceritakan Paulus ditangkap, saudara. Karena apa? Karena Injil. Dia begitu giat, begitu frontal menyampaikan kebenaran, biar semua orang boleh diselamatkan. Dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dipasung, saudara. Tetapi tiba-tiba dia mau dipindahkan, ya, dari Roma ke Italia. Tapi di tengah perjalanan, dibawa dengan pasukan naik kapal laut, di tengah-tengah perjalanan di laut terjadi tiba-tiba badai menerpa perahu yang mereka naik, saudara. Itu menghantam
Sampai dikatakan hampir tenggelam. Bahkan ada beberapa kali di tengah perjalanan mereka harus berhenti. Bahkan satu ketiga mereka dalam perjalanan, begitu hebatnya topan, angin sakal dikatakan. Kalau saudara baca keseluruhan di ayat 27, itu angin sakal saudara. Ya, sampai Paulus sudah memperingatkan mereka, kalau bisa berhenti, kalau enggak ini akan membahayakan. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka berjalan sampai, singkat cerita saudara, mereka terombang-ambing di laut. Dan kita lihat di ayat yang ke-33 dan 34, saya bacakan, dikatakan, ketiga hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Wow. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk apa? Untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Jadi kita melihat dari pembacaan ini saudara, kita melihat begitu luar biasa Paulus di tengah-tengah keadaan badai, topan, ya, yang melanda, dia tetap tenang di tengah badai. Kenapa Paulus tetap tenang di tengah badai? Karena dia percaya dia punya Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah untuk membuat dia mati tenggelam. Karena rencana Tuhan bukan dia mati tenggelam di laut. Karena Tuhan masih mau pakai Paulus. Dan dia tahu dan dia katakan, seorang malaikat berdiri ada di sisi dia. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita selalu berserah mencari Tuhan. Tuhan selalu hadir dengan kita di tengah badai apapun. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, badai apapun yang sedang melanda dunia ini, termasuk melanda kita Indonesia, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, tidak akan pernah membuat kita tenggelam. Tidak akan pernah membuat kita mundur. Tidak akan membuat kita putus asa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Cuma seringkali banyak orang anggap enteng. Coba kita lihat. Saya tadi baca-baca FB. Di situ banyak komen-komen. Orang kok masih ada karaoke yang buka. Masih diam-diam berjuang. Jalan kaki, nggak pakai mobil supaya nggak kelihatan. Pergi ke karaoke, masih banyak pertemuan-pertemuan. Orang juga nggak pakai masker dan lain sebagainya, saudara. Jangan anggap enteng. Paulus katakan kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kita akan membahayakan kita, akan membahayakan jiwa kita. Saya benar-benar mendapat rema yang luar biasa saudara dari ayat ini. 14 hari. Kita juga 14 hari diperpanjang lagi. 14 hari diperpanjang lagi. Sudah mau sebulan, hampir 2 bulan. Kita ada di tengah badai COVID-19 ini. Saudara, kalau kita tidak makan makanan rohani, kita tidak rajin saat teduh baca firman, saudara, kita akan, firman Tuhan katakan, akan membahayakan kita. Membahayakan jiwa kita. Kalau roh kita nggak dikasih makan, saudara, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan demi tantangan yang ada ke depannya. Bahkan kenapa banyak orang teriak, kenapa ibu, kenapa begini? Nggak kuat. Kapan ini mau selesai? Saudara, tergantung dari penyerahan kita kepada Tuhan. Tergantung dari doa kita. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita mengerti rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan virus ini melanda seluruh dunia dan melanda kita di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita berbenah diri. Supaya kita mempersiapkan diri. Anggap ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk membenah diri.
untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, apakah kita sudah jadi imam sebagai kepala, sebagai suami? Apakah kita istri sudah menjadi penolong? Apakah anak-anak taat kepada orang tua? Ataukah pelayanan kita, gereja kita perlu membenahi diri di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Saya pun banyak hal, saudara, yang saya dapat. Banyak hal yang saya harus membenah diri dalam perkataan, dalam pujian, dalam segala hal, dalam kehidupan rumah tangga sebagai ibu, sebagai istri. Banyak hal yang kita harus berbenah. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan takut. Ayat 29 katakan begini, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Sama dengan banyak perkataan orang-orang yang selalu datang ke saya. Sampai kapan, Bu? Kami sangat berharap COVID ini, virus ini segera berlalu, supaya kami boleh kembali aktivitas. Kami juga sudah kangen untuk bisa berjumpa, bertemu, beribadah bersama-sama di tempat ibadah. Mulai aktif kegiatan, mulai aktif usaha, pekerjaan, mulai aktif semuanya. Kami juga mengharapkan seperti ayat ini, mudah-mudahan. Saudara, mereka ketakutan. Kita juga banyak yang menghadapi ketakutan. Tapi kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mendengarkan apa perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka perahu kehidupan kita tidak akan pernah kandas. Bangsa Indonesia tidak akan pernah kandas, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat mereka karena takut, mereka membuang sau. 4 sau loh. Apa itu sau? Sau itu tuh jangkar. Itu terbuat dari besi yang kuat, diikat dengan tali yang kuat, yang tidak bisa putus, saudara. Itu jangkar itu nanti dibuang di dasar laut, sehingga dia akan menancap ke dasar laut, sehingga perahu itu tidak akan mudah tenggelam. Walaupun ada badai apapun, sehebat apapun, dia tidak akan mudah tenggelam atau kebalik perahunya, saudara. Itu tujuannya dari sau atau sangkar, saudara. Jangkar, saudara, jangkar. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan perahu atau kapal kehidupan kita? Kalau kita punya iman yang kuat, saudara, kita punya dasar iman yang kuat, yang kita nancap sampai ke dasar laut, ke dasar kita menggali firman Tuhan, sampai ke dasar firman Tuhan, iman kita, saudara, maka perahu kehidupan kita tidak akan pernah terbalik, tidak pernah akan kandas. Ada amin? Di dalam 1 Ibrani 11 katakan, iman adalah dasar. Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kalau iman kita punya dasar yang kuat, dasar iman kita kepada siapa? Kepada Yesus, kepada firman. Kalau kita tancap iman kita tancap kepercayaan kita kepada Yesus, kepada firman ini, maka perahu kehidupan kita, masalah boleh datang, boleh terombang-ambing, tapi tidak akan pernah terbalik, tidak pernah akan tenggelam, tidak pernah akan kandas iman kita, saudara yang dikasih. Untuk itu mari saudara, biar iman kita teguh, kita kuat, tancap dasar imanmu, belajar firman Tuhan, banyak menyembah, saudara. Dan saya rekomendasi, saudara, ya, saya dorong saudara yang belum dengar khotbah dari Pastor Juan Mogi Minggu tanggal 3 Mei mengenai iman yang teguh. Dengar, saudara, buka YouTube GBI Gilgal
atau Pastor Juan Mogi. Saudara, cari di situ ada iman yang teguh. Bahkan 2 minggu kemarin dia menyampaikan mengenai pengertian yang benar mengenai gereja. Saya sarankan saudara buka di YouTube, cari Pastor Juan, cari dengar. Dan itu akan memperkuat iman kita. Supaya jangkar Saul itu akan menancap saudara. Supaya kita menjadi kuat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kenapa perlu iman yang kuat, iman yang teguh? Karena iman adalah kekuatan ilahi. Katakan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segala penghalang. Apapun termasuk ketakutan, kecemasan, masa depan saudara. Ya, serangan-serangan kuasa iblis menyerang kita. Saudara, kita akan mampu Tuhan mematahkan dengan iman kita yang teguh. Ada amin? Ketika iman bekerja, saudara, kita lihat Daud. Daud itu diremehkan oleh manusia. Mungkin saudara, aduh ibu, saya diremehkan. Saya juga mengalami saudara ya. Ya, seolah-olah saya ini tidak ada arti apa-apa saudara ya. Jangan khawatir, kita punya Tuhan saudara. Ya, kita punya Allah yang luar biasa. Daud diremehkan, bahkan bapaknya sendiri tidak menganggap dia. Tetapi dengan iman, Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa dari Filistin. Karena apa? Karena dia punya iman yang teguh. Karena Daud senang menyembah Tuhan, saudara ya. Ketika iman bekerja, segala sakit penyakit kita dapat disembuhkan. Karena kita tahu bahwa segala kelemahan, penyakit sudah ditanggungkan di atas kayu salib, saudara ya. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur kita sembuh. Oleh karena iman saudara, kita boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara yang menyaksikan, mengikuti doa dan penyembahan malam ini, kalau saudara sakit, saya percaya malam ini saudara pasti akan disembuhkan. Saya merasakan itu. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menjamah saudara. Saudara terima firman dengan iman, dan saudara yakin saudara sudah sembuh. Karena kita punya iman kepada Yesus saudara. Karena saat ini saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita hanya mengandalkan kekuatan kita saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan dengan jelas, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, kekayaannya, jabatan, kekuasaan, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Paulus mengandalkan Tuhan, sehingga dia bisa menghadapi, dia bisa tenang di tengah masalah. Suami saya, saudara tahu dia sakit, saudara. Bayangkan 6 hari panas, tidak ditemukan apa penyakitnya. Kami hanya menyembah dan lagu, saya hanya menyembah Tuhan. Saudara, hari ke-7 ketemu. Usus buntu sudah pecah, sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kalau saya cerita nggak masuk di akal kan? Saudara pikir nggak masuk di akal. Ada orang, bu, pecah, baru pecah aja berapa orang meninggal karena usus buntunya pecah. Suami saya udah bertahun-tahun, sampai dokter pikir tumor. Karena sudah mengeras ternyata nanah yang sudah mengeras, dan ususnya itu sudah penuh lengket-lengket saudara ya. Pantas dia sering sakit-sakit perut saudara ya. Sering suka kadang-kadang bau nggak enak. Ternyata itu karena nanah yang sudah banyak di usus dia saudara. Singkat cerita dioperasi. Dan sampai sekarang kita boleh melihat mujizat. Walaupun saudara ya, dia ada sempat berapa kali lagi masuk rumah karena dia muntah-muntah, tetapi dengan doa, dengan kepercayaan iman kami kepada Tuhan, ya, suami saya bisa sembuh dan sekarang sudah sehat. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan doa.
Karena saya terus minta dukungan doa. Karena saya tahu doa adalah dahsyat kuasanya. Apalagi kalau kita banyak orang berdoa, ada kuasa. Kalau saudara dan saya malam ini kita berdoa, kita akan melihat Indonesia pasti akan pulih. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari andalkan Tuhan. Dan ingat sekali lagi, kita harus tenang. Bagaimana kita bisa tenang di masa kita menghadapi badai-badai dalam kehidupan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, iman kita harus bertumbuh, harus jadi kuat. Baca firman terus, saudara. Banyak menyembah di YouTube, banyak sekali pengkhotbah, ada pengajaran-pengajaran. Saudara tinggal berdoa, mana Tuhan? Kita perlu belajar supaya iman kita bertumbuh. Tapi yang paling penting, jangan lupa besok kita ada ibadah online. Saudara ibadah dulu di gereja kita masing-masing. Setelah selesai di gereja masing-masing, kalau saudara mau ikut di ibadah gereja lain, itu boleh. Itu dalam rangka untuk memperkuat iman kita. Kita mau belajar kepada Tuhan. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan ini biar jadi berkat bagi kita. Dan kita akan masuk di dalam penyembahan. Saudara, mari kita mau menyembah. Kita mau katakan, tenanglah hatiku. Mari kita mau perintahkan dalam hidup kita ini, kita mau perintahkan supaya kita tenang, saudara ya. Kita mau perintahkan biar kita tenang. Kita mengangkat pujian, tenang. Lakini hatiku. Haleluya, saudara. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan memimpin langkahku. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di saat kita berseru kepada Tuhan. Di saat iman kita tertancap kuat dalam dasar Yesus Kristus, batu karang kita yang teguh. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Di setiap saat dan kerja, katakan tetap kurasa tangannya. Katakan Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Haleluya, haleluya. Apapun masalahmu, percaya Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Dia selalu membimbing kita. Haleluya Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Engkau yang membimbing kami Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di saat kami berseru kepadamu Tuhan. Saya boleh melihat sebagai kesaksian hidup saya. Saya boleh melihat pertolongan Tuhan. Semakin saya merasa tertekan dalam hidup saya. Kadang-kadang kita pun mau berbuat baik. Kita mendapat tantangan yang berat, saudara. Tapi saya melihat, kalau hati kita bersih, murni di hadapan Tuhan. Karena kita berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara, beberapa menit sebelum saya masuk di dalam live streaming ini, saya mendapat WA. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, yang belum pernah aku dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang selalu berseru dan berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, kalau kita tetap teguh, kita tetap pegang kebenaran firman, maka Dia Allah pembela kita. Untuk itu saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah takut saudara. Ya, kita harus katakan di dalam jiwa kita tenang. Saya katakan tenang jiwaku. Tenang jiwaku. Saya sungguh merindukan saudara. Mari kita angkat pujian dari Edward Chen saudara ya. Yang begitu sangat memberkati saya. Saya senang nyanyi lagu ini saudara ya. Untuk itu mari kita sama-sama mau angkat lagu ini. Kita mau katakan tenanglah kini hatiku. Haleluya. Seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Mau buka suara aja susah, mau buka mulut aja susah. Apapun situasi keadaan saudara saat ini. Apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Yes, amin Tuhan Tuhan. tahu apa yang kita butuh. Yes, amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya perlu tenang. Yes, benar. Kita hanya perlu berdiam. Seperti Rasul Paulus tenang di tengah badai. Karena di situ kita dapat kedamaian. Haleluya Tuhan. Kita dapat kekuatan yang baru. Haleluya. Amin, amin. Katakan tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Kami mau tenang Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena kami tahu Mari tenang sejenak. tanganku dipegangkan. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Yes, benar Pagi ini Tuhan. kita belajar lagu ini ya. Mari Mari sama-sama sama-sama. kita nyanyikan tenanglah kini. Mari sama-sama kita nyanyi. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, Tidak apa-apa kalau kau bimbang dan ragu hati. ku rasa Ada tangan Tuhan. tangannya. Katakan
Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin, amin. Terlalu Benar sering dalam Tuhan. hidup kita, ketika ada masalah pergumulan terjadi, kita harus Haleluya Tuhan. kita mau cari solusi. Kiaralabasi karalabasya. Tanganku dipegangnya, Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari sekarang hormat lagi, berdiri sekali lagi sama-sama. Angkat tanganmu, katakan Haleluya. Yesus membimbingku, Apapun masalah tanganku dia mau katakan malam ini, jangan pernah takut, hati kami berserah. tetap tenang, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dengan tangan Yes, amin. Aku percaya Tuhan. hatiku, Sebab tanganku dipegang
Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah gagal. Engkau selalu menepati janjimu. Karena janji firman-Mu, ya dan amin. Mari sama-sama kita mau berdoa syafaat. Waktu tinggal sedikit, kita mau isi dengan doa syafaat. Saya ajak kita semua di rumah, kita sama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita mau doakan bangsa kita. Kalau kita mau, saudara, biar bangsa kita ini cepat mengalami pemulihan, mari kita berdoa. Mari kita ajak semua kita yang ada di rumah, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, aku berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini, Tuhan, yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, pulihkan semua ya Bapa. Kami bersyukur kami sudah melihat beberapa negara sudah mulai, Tuhan, ada pemulihan demi pemulihan, saudara. Ada pemulihan demi pemulihan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia pasti juga segera pulih Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa Indonesia Tuhan. Indonesia pasti menang. Indonesia pasti bisa keluar dari permasalahan ini. Indonesia tidak akan pernah kandas. Indonesia tidak pernah kekurangan. Karena Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami sehati berdoa malam ini. Kami lepaskan shalom. Kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia. Biar kerajaan Allah turun atas bangsa kami. Sehingga atmosfer kerajaan Allah menguasai bangsa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan ekstra. Berikan mereka hikmat, marifat Tuhan. Supaya mereka disanggupkan oleh Tuhan untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan tuntun Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, menteri-menteri Tuhan. Biar bersatu Tuhan. Menopang, mendukung Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga kami akan melihat bangsa kami ini akan pulih. Bangsa kami ini akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu berkati Bapak Gubernur-Gubernur, Bupati-Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala-Kepala Lingkungan RT RW. Kami berdoa, berkati mereka Tuhan. Berikan terus mereka hikmat, teristimewa, berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Sehingga bangsa kami ini Tuhan, kami akan melihat bangsa kami ini akan bergotong royong bersama-sama Tuhan. Untuk bangsa ini bisa maju ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati DPR, MPR Tuhan. Kami juga memberkati yang menangani COVID ini Tuhan. Kami memberkati, diberikan mereka hikmat, kekuatan ya Bapa. Teristimewa kami berdoa memberkati juga Tuhan Polri, TNI, semua pasukan khusus Densus 88, Intel, semuanya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Biar ada kerjasama yang baik. Setiap roh pemecah belah apapun kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga ada kesatuan, ada kebersamaan. Sehingga negara kami ini bisa aman, damai. Sehingga orang-orang yang berniat jahat, teroris, semuanya Tuhan dihalaukan dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk daerah di mana kami tinggal ya Tuhan. Di Kalimantan Tengah, di kota Palangkaraya. Kami berdoa untuk gubernur kami Tuhan. Untuk wali kota, bupati yang ada di Kalimantan Tengah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka kekuatan ekstra, hikmat di dalam menjalankan tugas. Sehingga daerah Kalimantan Tengah ini bisa maju Tuhan. Bisa berkembang ya Bapak. Bisa aman. Berkati juga kepolisian, TNI yang ada di Kalimantan Tengah ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bahwa Kalimantan Tengah Tuhan sudah akan memulai, kemungkinan minggu depan sudah mulai PSBB Tuhan. Mari Tuhan, biar kami semua yang ada di sini tunduk
rakyat di Kalimantan Tengah bisa tunduk kepada aturan-aturan peraturan PSBB, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu, tidak ada lagi penyebaran ya Bapa. Di dalam nama Yesus, maka aku berdoa tidak akan ada lagi kematian, tetapi kesembuhan yang terus bertambah banyak ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dokter-dokter, suster, perawat, semuanya yang terlibat di dalam Tuhan menangani COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka sehingga mereka terlindungi, keluarga yang mereka tinggalkan juga dilindungi oleh Tuhan ya Bapa. Rumah sakit kami berdoa biar Tuhan memberkati rumah sakit yang sudah ambil bagian ya Bapa. Bahkan semua yang sudah ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk daerah kami Sulawesi Utara. Tuhan, kami berdoa untuk Sulawesi Utara, Kota Manado. Kami berdoa biar Tuhan pakai juga daerah ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga COVID-19 tidak menyebar ya Tuhan. Tetapi stop Tuhan, berhenti di dalam nama Yesus. Memberkati gubernur, wali kota yang ada Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita juga berdoa untuk gereja-gereja ya Bapak. Mari kita berdoa sama-sama untuk gereja-gereja di mana saudara bertempat ibadah. Mari masing-masing kita berdoa untuk gereja-gereja kita, untuk pendeta, gembala-gembala kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami juga mau berdoa. Tuhan, kami bawa gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, bahkan yang ada di bangsa kami Indonesia. Biar gereja-gereja di saat COVID-19 ini, biar kami boleh membenahi diri ya Bapak. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau berbicara bagi kami. Untuk itu berbicara bagi gereja-gereja, bagi gembala-gembala Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk sidang sinode Tuhan, sinode-sinode yang ada di dalam gereja-gereja ya Bapa. Biar Tuhan berkati mereka, diberikan hikmat supaya apa yang mereka akan lakukan Tuhan di masa-masa ini, ke depannya Tuhan, biar semuanya kembali kepada Injil kebenaran ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, pendeta, guru-guru sekolah minggu, biar mereka diberkati, diberikan hikmat, diberikan kreatif di masa-masa pandemik ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memberkati pendeta-pendeta kecil juga Tuhan, gereja-gereja besar boleh memperhatikan juga gereja-gereja kecil, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan akan datang daripada Tuhan untuk mereka yang berseru kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, orang tua rohani kami, dimanapun mereka berada, gembala senior kami, gembala-gembala kami Tuhan. Oh, kami berdoa, Tuhan berkati mereka ya Bapa, urapi mereka. Oh Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan, apa yang mereka harus lakukan ya Bapa. Biar Tuhan berikan mereka hikmat ya Bapa, dan mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa juga bagi mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedang menghadapi masalah-masalah dampak dari COVID ini ya Bapa. Biar Tuhan bukakan jalan, ajar mereka Tuhan untuk mencari firman Tuhan, ajar mereka untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mereka akan lihat hikmat Allah akan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu Bapa. Ini doa-doa kami memberkati semua keluarga-keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, keluarga besar kami, baik ada di Manado, di Palangkaraya, yang ada di Jakarta Tuhan. Kami berdoa yang ada di Belanda, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, biar mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Semua yang menyaksikan Tuhan, yang mengikuti doa ini, tidak satu pun terlewatkan. Semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengakhiri, karena waktu kita sudah habis. Kita akan mengakhiri live streaming kami ini. Mari kita akan nyanyi satu lagu, Ku Bersyukur. Mari kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tapi tengah bulan internetnya kan dapat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan.
Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saya melihat bahwa Tuhan itu selalu baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Yes, amin. Mengerti segala yang ku perlu. Amin. Yes, benar Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Mari angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Yes, katakan ku bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setianya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Benar Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, ini kami Tuhan, kami bersyukur. Rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak gentar Tuhan, walau kami ada dalam lembah kegelapan, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ayo, yes. Hatiku takkan gentar
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin, yes. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab tangan